Baik, terima kasih Bu Bernadette. Ya, saya share. Apakah sudah bisa dilihat? Ya, Apakah sudah sudah Romo, nongol? sudah Romo, Sudah, Romo? sudah. Nongol ya. Ya, harap maklum, saya harus belajar lagi ya, toh. Judulnya dipilihkan serem, ya, menakutkan. Ya. Saya menerima judul ini mikir-mikir, saya termasuk enggak ya di dalamnya ya? Ya enggak apa-apa. Saya senang saja kalau termasuk di dalamnya. Oke, saya mulai dengan satu ya apa namanya satu penjelasan tentang istilah dulu. Pikiran pesimis itu apa? Ya, pikiran pesimis adalah paham yang menganggap bahwa segala sesuatu yang ada ini pada dasarnya adalah buruk atau jahat. Jadi saya buruk, jahat. Bapak, Ibu, saudari-saudara semua buruk, jahat. Ya enggak? Hmm? Buruk, jahat. Enggak berani jawab. Enggak boleh jawab, Ding, ya. Ya, itu. Karena kata pesimis berasal dari kata Latin yang yaitu pessimus yang artinya adalah terburuk. Jadi mikirnya semua itu serba buruk, serba jahat, gitu ya. Tidak ada harapan untuk masa depan. Lalu istilah yang lain adalah pikiran negatif. Ada yang menyingkat dengan pakai bahasa Inggris net think, ya, negative thinking gitu. Kecenderungan untuk menilai suatu hal dari sudut pandang negatif. Ini dua-duanya ini kalau pakai istilah dalam penjelasan-penjelasan, seringkali orang yang gambarannya orang yang pakai kacamata hitam. Itu pakai kacamata hitam di mana-mana semua jadi warnanya hitam. Kalau pakai kacamata biru, semua jadi biru gitu ya. Kalau pakai kacamata kuning, ya kuning semua gitu ya. Oke. Nah, apa gejala-gejala atau tanda-tandanya? Ini masih bisa dibaca enggak ya? Ya, gejala Bisa Romo, itu bisa. ketika orang mengatakan misalnya, tidak akan saya baca semua ya, saya baca 5 saja. Ketika saya mengatakan, aku tidak pernah bisa melakukan dengan baik. Orang lain pasti lebih pintar, lebih berbakat daripadaku. Aku tidak pantas mendapatkan kesuksesan ini. Semua orang melihat aku ini lemah. Aku tidak akan pernah mendapat pekerjaan impian saya. Ah, hati-hati. Mohon maaf sebesar-besarnya. Banyak orang Katolik, apalagi yang dari Asia, yang dari Timur, itu untuk menunjukkan dirinya rendah hati, itu sering mengucapkan kata-kata ini. Hmm. Kalimat-kalimat ini. Demikian juga yang pikiran pesimis. Pesimis. Ketika melakukan sesuatu, ini paling nanti hasilnya jelek. Hmm. Menghadapi masalah, dah tidak ada jalan keluar untuk masalah ini. Saya yakin semua usaha saya sia-sia. Saya tidak akan pernah berhasil. Atau keadaan ini hanya akan semakin buruk. Indonesia makin baik atau makin buruk? Makin buruk. Hancur sebentar lagi Indonesia. Ya, ungkapan-ungkapan semacam ini menunjukkan bahwa pikiran pesimis, pikiran negatif itu ada pada diri kita. Jangan bilang bahwa pada Romo Willem tidak ada.
Sesekali ya ada. Dan jangan bilang bahwa Anda semuanya terbebas dari pikiran-pikiran ini. Kalau membaca sampai 20 masing-masing contohnya ini, lah tentu pasti ada yang muncul di dalam kehidupan sehari-hari. Akibatnya apa? Kalau kita membiarkan pikiran pesimis atau buruk itu, negatif itu. Yang satu, orang menjadi cenderung tidak puas dengan hidupnya. Padahal sebetulnya dia bisa melakukan banyak hal yang baik, tetapi karena sudah semuanya gelap gitu ya sudah kualitas hidupnya menjadi jelek, turun ya, tidak bermutu hidupnya, omongannya tidak bermutu, juga tidak produktif, tidak kreatif, tidak bisa menghasilkan banyak hal yang seharusnya itu bisa. Kenapa? Karena ragu-ragu terus dan tidak bisa berpikir jernih. Tidak bisa melihat peluang-peluang kesempatan-kesempatan yang ada untuk maju bersama, menjadi lebih baik bersama, dan seterusnya. Dan orang-orang yang seperti ini, karena melihat yang lain, silakan bayangkan, Anda pakai kacamata hitam, yang lain semua kelihatan hitam, bahkan yang putih pun kelihatan hitam. Ya, biasanya kemudian rasa khawatir itu menguasai dirinya. Takut kontak dengan yang lain. Cari aman sudah daripada nanti berantem, terjadi konflik. Saya nggak mau lagi deh kumpul dengan yang lain. Yang keempat, ini yang repot. Kalau ini dibiarkan, maka orang akan bisa mengalami gangguan mental. Ini orangnya lalu gangguan jiwa ya. Dan tentu saja akan terjadi masalah dengan orang-orang. Pergaulan itu nggak mungkin dibangun dengan baik. Karena selalu mikirnya dia ngomongnya selalu jelek tentang saya. Hah? Dia berpikir selalu dia mesti mikir jelek tentang saya. Nah, kalau begitu pergaulannya jadi sama-sama tidak oke gitu ya. Bagaimana mengatasi ini? Mohon maaf, dalam pertemuan ini saya tidak mau memberikan tips secara manusiawi. Ya, ini tadi kan semua gejala manusiawi, gejala perilaku, gejala kejiwaan. Tips menghadapinya, silahkan Anda Google sendiri. Ini mesti sudah pada pintar Google ini lah. Google sendiri bagaimana menghadapi pikiran negatif, mengatasi pikiran pesimis itu. Kalau merasa sudah parah, wah ini kok begitu menghantui saya setiap hari, sampai tidak bisa tidur, sampai bingung, sampai tidak punya teman sama sekali. Mohon rendah hati, secara manusiawi datanglah ke psikolog atau psikiater. Nah, nanti dikira orang gila, Romo. Salah seorang psikolog yang waktu itu mengajari kami psikologi mengatakan, jangan mengira ada orang yang sama sekali tidak gila. Romo-romo itu semua gila. Uskup-uskup itu semua gila. Bapak Paus itu gila. Kok mau jadi paus? Ah, itu gila itu. Ngurusi orang sedunia bingung gila. Cuma gilanya itu levelnya seberapa. Nah, pada umumnya kita ini gilanya level rendah. Orang yang kita sebut gila itu levelnya level tinggi gitu. Jadi, tidak usah sombong mengatakan saya sama sekali tidak gila. Yang mengatakan begitu menipu diri sendiri. Itu psikolog Pak ML Utomo ya.
psikolog yang kemudian jadi dosen di Unika pada waktu itu. Saya sudah tidak ketemu lagi, ya. Lama tidak ketemu. Jadi kalau datang ke psikolog atau psikiater, nggak usah takut, nggak usah khawatir. Bahkan juga nggak usah mikir dibilang gila. Ini semua sekali lagi secara manusiawi. Mau tidak mau kita juga menghadapi pesimisme dan pikiran negatif itu secara manusiawi. Nah, selanjutnya karena kita berkumpul sebagai komunitas mukjizat kerahiman ilahi. Wah, ini kan istimewa toh. Saya mau mulai juga dengan menunjukkan apa penyebab dari pesimisme dan pikiran negatif itu. Ini masih menurut psikologi, ya. Jadi masih menurut ilmu kejiwaan. Yang pertama dikatakan ada pengalaman traumatis. Pernah ditinggalkan oleh orang yang dikasihi, pernah mengalami dibully, atau kecelakaan, atau peristiwa yang terlalu menyakitkan, terlalu mengesan, bahkan juga menurut guru psikologi, dosen psikologi kami itu, peristiwa yang terlalu menyenangkan itu bisa menjadi salah satu trauma. Jadi hati-hati kalau terlalu senang ya, nanti bisa gila juga. Gitu. Yang kedua itu ragu-ragu akan kemampuan dan potensi diri. Tidak percaya pada diri sendiri. Yang ketiga itu pengaruh lingkungan. Kalau lingkungannya itu terbiasa ngerumpi, ngomongin yang jelek tentang orang lain. Dan kita kumpul terus, lama-lama kita ya ikutan. Ini manusiawi. Nggak usah menyalahkan diri sendiri. Maaf kalau lingkungannya terbiasa untuk ngomong kotor. Ah, kita sudah biasa ngomong kotor. Nanti terbiasa juga. Kalau lingkungannya terbiasa mengendalikan kata-kata, lalu kita juga akan mengendalikan kata-kata. Nah, ini pengaruh lingkungan ya. Lingkungan yang pesimis, lingkungan yang negatif, maka kalau mengikuti suasana Indonesia misalnya ya, saya menangkap bahwa 10-15 tahun terakhir itu banyak orang Indonesia yang pesimis, yang mikirnya negatif. Negara kita ini akan jadi apa nanti ya? Apa masih bisa maju sih? Apa masih bisa baik sih? Nah, syukur, syukur bangsa kita ini punya kebijaksanaan yang merupakan anugerah Tuhan menurut saya. Yaitu anugerah Tuhan yang beberapa waktu yang lalu juga dipakai oleh Paus kita Fransiskus. Paus kita Fransiskus beberapa minggu yang lalu diundang untuk menghadiri pertemuan negara-negara, banyak negara dari dunia untuk ngomongin soal lingkungan hidup. Nah, betapa seriusnya ini. Lingkungan hidup sudah rusak. Kita siap bumi ini hancur. Wow, gimana? Siap enggak? Mati karena buminya hancur. Siap enggak? Nah, itu kan perwakilan-perwakilan yang datang semuanya tegang. Ini gimana ya? Caranya gimana ini? Indonesia termasuk yang menyumbang kehancuran itu. Nah, setelah pertemuan itu, apa yang dilakukan oleh Paus? Mengundang dari 15 negara para pelawak. Dikumpulkan oleh Paus. Lalu diajak ngobrol. Lalu Paus mengatakan, Anda ini
adalah pembawa harapan dan pemersatu bangsa manusia. Ketika yang lain perang, yang lain tegang-tegang ini begitu, Anda membuat orang yang sudah mukanya ketekuk ke bawah karena tegang, karena sedih, karena susah, menderita, menjadi tersenyum. Paus mengatakan, terima kasih ya. Anda membangun pengharapan. Bukan dengan macam-macam hal besar, hanya dengan membuat tersenyum. Tolong diingat, mulai tahun 2000, ada gejala bahwa pelawak-pelawak Indonesia, kelompok-kelompok pelawak Indonesia tambah banyak. Bahkan juga kemudian ada sekolah lawak. Saya lupa namanya itu di televisi, ya kan? Yang antara lain lulusannya adalah Cak Lontong, gitu ya. Itu. Itu membawa kegembiraan, mencoba melepaskan dari ya segala yang menyedihkan itu. Nah, saudari-saudara, saya mau menunjukkan di sini pengalaman ini, traumatis, tidak percaya diri, pengaruh lingkungan, penyakit mental ini mulai terasa sekali pada saat Perang Dunia yang pertama, 1914 sampai 1918. Hancur-hancuran Eropa. Kemudian disusul dengan tahun 1929 sampai 1939 ada depresi ekonomi yang mempengaruhi seluruh dunia. Orang-orang hidup sungguh menderita, termasuk Santo Paus Yohanes Paulus II di Polandia. Ya. Itu ikut menderita. Melihat, menyaksikan, bertemu dengan banyak orang yang terkena penyebab ini dan juga bahkan pengaruh lingkungan begitu kuat. Pada saat semacam itu, kita sekarang tahu Tuhan menyapa, Tuhan Yesus menyapa Santa Faustina. Menyapa untuk menyampaikan kabar pengharapan melalui tulisan-tulisannya. Ini tahun 31. Lalu peristiwa besar Perang Dunia Kedua. Tidak hanya Eropa yang hancur-hancuran. Asia Timur juga hancur-hancuran. Jepang terutama, Indonesia juga ikut hancur-hancuran pada waktu itu. Dan karena situasi perang itu hasilnya apa? Salah satunya semua penyebab pikiran negatif dan penyebab apa? Pesimisme itu terjadi. Maka banyak orang yang kena pesimisme dan trauma itu, ya. Nah, atas dasar pesimisme dan pikiran negatif itu, konon kabarnya orang-orang di Eropa dulu memberi nama kepada anak-anaknya itu juga dengan nama yang jelek-jelek. Hmm. Waktu kami di Seminari Mertoyudan, rektor kami itu namanya Hel Slot. Apa artinya Hel Slot? Slot itu pegangan kunci. Hmm. Untuk buka pintu. Hell apa? Hell apa? Neraka. Jadi namanya adalah pegangan kalau pintunya dibuka masuk neraka. Ning jadi Romo bahkan jadi Romo Rektor. Gimana itu? Hah? Mungkin Anda juga kenal yang namanya Romo Storm Sun. Apa kuwi? Hmm, badai gurun. Lah, ngeri toh? Ya enggak? Masih ada lagi namanya yang baru saja meninggal Romo Box, ya. Nah, itu apa kuwi? Itu kotak, maaf, kotak tempat sampah. Coba kalau Anda diberi nama seperti itu.
Tapi itu muncul karena Perang Dunia Pertama, karena Perang Dunia Kedua. Hmm. Saking pesimisnya, saking negatifnya pikiran orang-orang. Nah, pada Perang Dunia Kedua, menjelang Perang Dunia Kedua, masih awal, untung muncul satu tokoh ini. Siapa ini? Santo Maximilianus Maria Kolbe. Yang menunjukkan bagaimana kasih yang muncul dari kerahiman Allah itu bisa membuat orang berani berkorban menjadi martir bagi sesamanya. Ada begitu banyak kekerasan karena tentara Jerman Nazi, tetapi ada satu lilin kecil. Lalu berikutnya, nah ini yang muda-muda pasti tidak mengalami ini. Antara 1947 sampai 1993 ada yang namanya Perang Dingin. Perang dingin ini juga menimbulkan kekhawatiran, kecemasan, keraguan-raguan. Orang mau usaha, orang mau maju, nggak berani. Nah, kalau maju, sudah hebat, usahanya maju, tahu-tahu perang nuklir terus gimana? Hmm. Kalau perang nuklir, Amerika ngirim rudal ke Rusia, Rusia ngirim rudal ke Amerika. Ternyata rudalnya belok. Belok mampir di Indonesia. Yang kena nuklir siapa? Indonesia. Anda sedang jadi konglomerat, kena nuklir belum selesai. Ya enggak? Untunglah, ini saya mau sedikit bercanda ya. Untunglah pada waktu itu yang jadi presiden Rusia adalah Gorbachev. Gorbachev itu kalau saya Indonesiakan jadi Korbacot. Cuman bacot melulu. Sedangkan yang jadi presiden Amerika, siapa ya? Lupa saya. Tapi ada plesetannya seperti itu. Tidak jadi perang dunia. Tapi sesudahnya kita sekarang dihadapkan pada Rusia yang menyerang Ukraina. Israel yang menyerang Hamas, sekarang mau menyerang Hezbollah. Yang mulai mau sampai perang Iran. Iran mau mulai masuk. Yaman sudah mulai menyerang Israel. Amerika yang tahun 90-an menyerang Irak. Kemudian Rusia menyerang Afghanistan. Kalau kita melihat sekarang gambar-gambarnya, itu sungguh di sana pesimisme dan pikiran negatif itu begitu hebat. Nah, saudari-saudara, untunglah Tuhan mengutus Santo Paus Yohanes Paulus kedua yang menetapkan Minggu Kerahiman pada tahun 2000. Apa yang dikatakan oleh Paus Yohanes Paulus kedua? Dunia butuh kerahiman Allah. Menghadapi apa? Orang yang menderita karena perang. Sekarang saya bisa mengajak berpikir bukan hanya perang pakai senjata, tetapi sekarang perang dagang. Bahkan juga perang rebutan jabatan. Di kantor, di perusahaan, bahkan di partai-partai. Dan dunia membutuhkan kerahiman karena banyak orang menjerit mohon belas kasihan Tuhan. Hidupnya berat dan sulit. Juga karena ada kebencian dan balas dendam. Seringkali orang tidak sadar, kenapa saya bisa membenci Romo? Kenapa saya ingin balas dendam Romo? Saya ya bingung jawab itu. Tapi itu tumbuh di dalam kehidupan bersama. Dunia butuh kerahiman Allah karena perhatian kepada hidup semakin berkurang. Penghargaan kepada kehormatan dan martabat manusia juga berkurang.
Hampir setiap hari kita mendengar pembunuhan bahkan mutilasi. Sekali lagi kebencian dan balas dendam merebak di mana-mana. Dan itu begitu mudah. Bahkan kita pun juga mudah kena. Melalui Paus Yohanes Paulus kedua, kita diajak untuk menyadari kerahiman ilahi memulihkan pikiran dan hati manusia untuk menebar damai. Orang yang terus mau memikirkan kerahiman ilahi, orang yang lebih mau dipengaruhi oleh kerahiman ilahi daripada dipengaruhi oleh dunia ini, pikirannya menjadi terang, pikirannya menjadi jernih, hatinya menjadi terang, hatinya menjadi jernih, menyadari bahwa hati yang dianugerahkan Tuhan adalah hati cinta, bukan hati benci, adalah hati yang berkorban, bukan hati yang balas dendam. Coba dirasa-rasakan doa koronka. Maka kita punya tiga tokoh yang istimewa ini. Santa Faustina, Santo Yohanes Paulus kedua, dan Santo Maximilianus Maria Kolbe. Kita bersyukur berterima kasih kepada mereka. Oke, sekarang saya mau menunjukkan apa sih buah-buahnya yang bisa dirasakan bersama. Salah satunya saya mendapatkan ini, kumpulan kesaksian di dari Vietnam tentang kerahiman ilahi. Di suatu paroki di Vietnam, Vietnam ini dulunya komunis ya, komunis banget, sampai sekarang masih komunis. Ya. Maka gereja Katolik juga tidak mudah berkembang di sana. Ya. Setiap Jumat itu ada pertemuan para devosan kerahiman ilahi. Mereka kumpul-kumpul berbagi cerita. Nah, ada yang namanya Mikael Nguyen Balok. Maaf kalau bacanya keliru. Mengarahkan kursi rodanya, artinya dia lumpuh. Ya. Dan ia kehilangan fungsi kedua kakinya ketika masih anak-anak. Dia datang mendengarkan saja, mendengarkan. Dia memberi kesaksian. Sekarang saya menjalani hidup bahagia karena tahu Tuhan selalu mencintai dan melindungi orang cacat seperti saya. Ini buah kerahiman ilahi. Allah yang Maha Rahim membuat dia bisa merasakan cinta Tuhan. Bagaikan dia berada di rahim ibu, ibu mencintainya. Dua, satu, dua. Yang cewek, biar yang cewek enggak iri ya. Maria Nguyen Di Hai, yang juga lumpuh. Dia kumpul-kumpul secara teratur di gereja, sampai kemudian dia bisa mengatakan bersaksi, saya telah belajar untuk bersandar pada belas kasih Allah. Ini bisa diterjemahkan bersandar pada kerahiman Allah. Tapi syaratnya memang itu ya, mau kumpul-kumpul, mau mendengarkan, mau berbagi cerita. Tiga, yang ini aneh. Nguyen dan Luan, seorang yang beragama Buddha, hampir mengaborsi anaknya karena komplikasi. Tetapi kumpul-kumpul dengan devosan kerahiman, dia mendapatkan apa? Tidak jadi mengaborsi anaknya. Kami sangat bahagia karena istri saya melahirkan seorang anak yang sehat. Luan mengatakan kemudian, ia menempel sebuah gambar kerahiman ilahi di dinding rumahnya dan mendoakan doa-doa kerahiman ilahi setiap hari. Orang beragama Buddha.
mendoakan doa kerahiman koronka setiap hari. Nah, sing Katolik ora ndak mendoakan, malu-maluin. Iya toh? Ya. Oke. Satu lagi, seorang penderita AIDS memang tidak disebut namanya. Sampai pada sebuah penghayatan yang hebat. Saya tahu saya akan mati karena AIDS. Tetapi saya tidak takut karena Allah yang Maha Rahim menyembuhkan jiwa saya. Gak takut mati lagi. Kalau jujur kalau saya tanya, pasti dia juga tetap takut ya. Saya dulu ketika apa namanya mau operasi, ketika saya serangan jantung, itu saya bilang sama romo-romo yang lain ya, serumah, wah aku rapat di mati yo, nggak takut mati saya. Ini sampai di ruang operasi yo tetap deg-degan ini saya mau mati boyo, mau mati boyo gitu. Tetap takut. Tetapi kerahiman Allah, belas kasih Allah itu menyembuhkan jiwanya. Maka kita bisa mengatakan, mari kita kabarkan bahwa kerahiman Allah adalah sifat terbesar dari Allah. Terlepas dari kerahiman Allah, tidak ada sumber pengharapan lain untuk umat manusia. Hancur-hancuran oleh Perang Dunia Satu, Perang Dunia Kedua, oleh Perang Dingin, bahkan oleh macam-macam ketidakpastian sekarang, macam-macam apa namanya bencana-bencana alam, perubahan iklim yang tidak jelas, itu kita semua mungkin tidak berdaya ya. Kerahiman Allah bisa sungguh Yesus andalanku. Nah, saya merasa perlu untuk menyampaikan satu istilah yang dipakai oleh Bapak Kardinal kita Suharyo tahun 2020. Beliau menjelaskan tentang apa itu optimisme. Ini untuk menunjukkan lawannya pesimisme tadi. Optimisme adalah semangat yang didasarkan pada perhitungan-perhitungan manusiawi. Oh, kalau pemerintahnya begini, kalau nanti menteri-menterinya begitu, kita akan mencapai pada besok 100 tahun Indonesia merdeka. Eh, Nah, kalau tidak tercapai, ya orang kemudian bisa jadi pesimis. Perhitungan manusiawi. Ini seperti saham juga ya loh. Kalau perhitungannya baik, kemudian dapat untung banyak pedagang, perhitungannya baik dapat untung banyak, optimis. Kalau rugi terus, pesimis. Apa bedanya dengan harapan? Harapan itu landasannya bukan matematika, bukan intuisi manusia, ya, bukan ramalan, apalagi maaf, ramalan tarot atau ramalannya Roy Kiyoshi. Nah, bukan itu. Tetapi landasannya adalah relasi dengan Tuhan. Itu yang namanya iman. Bahwa Allah yang Maha Rahim, yang memulai karyanya akan menyelesaikannya. Maka, saudari-saudara, menurut saya, kalau kita sudah terlanjur dikuasai oleh pikiran negatif atau oleh pesimisme, apapun sebabnya, apapun alasannya, apapun levelnya, separah apapun, saya kiranya hanya bisa mengajak ini. Yang pertama, mari belajar bersyukur atas hidup. Juga hidup yang sedang menurut kita tidak baik-baik saja. Tidak perlu marah, tidak perlu kecewa pada diri sendiri, atau tidak perlu menyalahkan alam, tidak perlu menyalahkan masyarakat. Terutama kalau kita kemudian menyalahkan semua itu secara berkepanjangan.
juga kalau kita sedang dikuasai oleh pesimisme dan pikiran negatif. Semakin kita menyalahkan entah diri sendiri, entah masyarakat, semakin parah. Ini secara manusiawi. Nah, supaya kita bisa mengalihkan, tidak hanya mikir ke saya lemah, saya tidak berdaya, saya konyol. Mari membangun relasi dengan Allah yang Maha Rahim. Mari belajar percaya terus-terus menerus bahwa Allah yang Maha Rahim itu mengasihi saya. Berharap bahwa Allah yang Maha Rahim itu menolong saya. Lalu kembali secara manusiawi, mari kita satu sama lain belajar menolong dan ditolong. Dah, maaf. Ini sungguh mohon maaf. Kata yang paling penting adalah yang di atas itu apa? Latihan. Ini yang paling tidak enak ini. Anak-anak muda itu kalau saya bilang, ayo latihan. Latihan bangun pagi tugas di gereja, mesdinar gitu. Latihan Romo, capek, ogah, males gitu kan. Ya, latihan. Tapi apa boleh buat, kita semua sebagai manusia menjadi makin bermutu, menjadi makin cerdas, menjadi makin suci, menjadi makin luhur karena kita latihan. Maka mari kita saling mendoakan, saling tolong-menolong supaya saya dan Anda semua mau latihan. Terima kasih atas kesabarannya mendengarkan saya. Kamsia, silakan kalau ada yang mau menanggapi, boleh tidak setuju, boleh bertanya. Santai saja dengan saya. Nggih, matur nuwun sangat Romo. Terima kasih banyak Romo Willem. Kami menjadi lebih paham dari mana asal pikiran pesimis, negatif, gejalanya apa saja dan bagaimana cara mengatasinya. Dan kalau dilihat dari keterangan-keterangan yang Romo Willem sampaikan itu bisa dibedakan antara dua ya Romo penyebabnya dari eksternal dan dari internal. Apapun penyebabnya yang mengakibatkan perasaan itu akhirnya Romo mengarahkan kami semua ada satu yang bisa kita pohon. Yesus, engkau andalanku ya Romo. Ah, Hanya dia, karena tidak ada yang lain. Bahkan seandainya kita pun tahu bahwa akan-akan tadi ditulis oleh Monsinyur Monsinyur Kardinal bahwa seakan-akan Yesus juga tidak peduli, tetapi harus dikatakan bahwa engkau adalah andalanku. Romo, eh, yang ingin saya tanyakan Romo, ini sampai saat ini belum ada yang masuk ke dalam chat. Mungkin mereka sedang mengendapkan apa yang Romo Willem sampaikan tadi dan sedang berkaca apakah sedang juga mengalami hal yang sama dengan ciri-ciri dan gejala-gejala yang tadi. iya. Romo, kalau tadi kita sebelum mendaraskan doa koronka, kita mendengar begitu banyak intensi ya Romo, Ya. baik untuk sakit penyakit maupun berbagai macam kesulitan. Kadang-kadang itu begitu mendera kita Romo sehingga mau tidak mau akhirnya kita merasakan pikiran yang pesimis dan timbul rasa negatif itu. Eh, Kemudian yang kita bisa lakukan tadi Romo mencontohkan beberapa 4 orang yang di Vietnam itu mereka berlutut dan mendengarkan mendaraskan doa koronka. Romo, apa pesan Romo ketika kita berada pada saat yang negatif, pikiran yang pesimis itu karena pada saat itu bisa saja kita juga merasa jauh dari Tuhan, merasakan desolasi, Romo. Ya.
Oh, oke. Terima kasih. Ketika kita merasa Tuhan kok jauh, Tuhan kok tidak peduli, Tuhan kok nggak mau, nggak ada empati dengan saya, gitu ya. Pengalaman saya sendiri. Hmm. Saya nggak mau cerita pengalaman orang lain, pengalaman saya sendiri. Inggih Nun Sewu Ya. Rumin Romo, mohon ditutup dulu slide-nya supaya kami bisa melihat wajah Romo dengan lebih jelas. Oh gitu, ditutup, stop share, Ya, ya. share screen-nya. Ya, nggih, matur nuwun Romo, monggo. Pengalaman saya sendiri, saya mencoba melakukan tugas saya. Meskipun tidak menyenangkan, hasilnya jelek, dibilang orang, kowe iki kurang gawean, kamu tuh kurang kerjaan, kamu tuh gila kerja, diomong ke apa saja, kamu itu cari muka, kamu itu terserah gitu ya. Tuhan seolah-olah meninggalkan saya. Saya ya sebisanya saja yang harus saya lakukan. Pengalaman saya, kalau saya tetap melakukan seperti itu, tidak lama pada saatnya Tuhan menunjukkan bagaimana Tuhan membantu saya. Saya beri satu contoh konkret ketika saya waktu itu 30 tahun yang lalu masih begitu semangat berkarya di suatu paroki. Saya datang ke suatu paroki dan di paroki itu saya diberitahu, Romo, di sini banyak yang menggugurkan karena hamil sebelum nikah lalu menggugurkan. Nah, waktu itu dengan semangat 45 itu, masih muda itu. Oke, sekarang setiap hari Sabtu saya sediakan waktu hanya untuk berdoa bagi kaum muda khususnya supaya tidak melakukan perbuatan zina dan supaya tidak ada yang hamil sebelum nikah, gitu kan? Hmm. Saya lakukan itu setiap Sabtu. Hmm. Habis misa malam, paling saya kalau memang harus menerima calon manten ya calon manten gitu ya. Tapi kalau tidak ya saya ke kamar pun berdoa. 6 bulan kemudian dan sesudahnya yang terjadi apa? Banyak calon mempelai yang datang dan mengaku mau cepet-cepet nikah Romo, mau cepet-cepet diberkati. Karena apa? Ada yang sudah 4 bulan, ada yang sudah, walah, lah kok jadi malah ini yang keliru siapa ini, dah? Waktu itu sungguh saya merasa jangan-jangan Tuhan tidak mendengarkan saya. Saya jadi pesimis. Saya mau berhenti berdoa waktu itu. Tidak ingin berdoa yang itu lagi. Saya mau berdoa yang lain tapi belum tahu mau doa apa. Saya marah sama Tuhan. Tuhan sorry ya, saya marah. Nah, kemudian beberapa tahun, 2-3 tahun kemudian, ternyata saya dapat cerita, dapat omongan dari beberapa orang tua anak-anaknya yang ambil dulu itu ya. Mengatakan, Romo sebetulnya kami itu dulu sudah mikir untuk mengaborsi. Tapi entah bagaimana, nggak jadi. Saya baru sadar, Tuhan mengabulkan doa saya bukan dengan seperti yang saya pikirkan ya. Tidak ada yang datang untuk nikah dengan sebelum hamil sebelumnya. Tetapi Tuhan mengabulkan doa saya dengan cara Tuhan mengasihi mereka yang gagal, lalu mereka tidak jadi aborsi, yang berarti tidak jadi berdosa lebih besar. Waktu itu saya nangis, saya bisa mengatakan, Tuhan terima kasih ya sudah ditunjukkan kasih-Mu kepada yang kudoakan. Itu satu contoh. Saya tidak jadi optimis sekali enggak ya. Tetapi saya tetap berharap pada Tuhan. Karena itu. Begitu.
Ya, sudah menjadi lebih jelas, Romo. Nah, sebelum saya bacakan pertanyaan yang masuk, saya bacakan dulu ada apresiasi dan sapaan untuk Romo. Pertama dari Ibu Kanisia Ya, Surdiasti. Saya diberkati pernikahannya oleh Romo terima kasih. Willem di Gereja Hmm, Pugeran bulan Juli tahun 1996. Mungkin Romo masih ingat 96 karena ya. pasti banyak. Iya, ini harddisknya sudah banyak rusaknya. Ya, Belum belum eh, pernah bertemu lagi ya. dengan Romo sesudah pernikahan itu. Oh iya, Jadi senang melihat Romo Willem dalam kondisi sehat. terima Lalu kasih banyak, kemudian Pak. juga ada dari Ibu Emma. Hmm, Ibu Emma mengatakan bahwa saya gemar mendengar perenungan dan penjelasan Romo Willem yang mudah dimengerti dan penuh canda. Selalu sehat ya Romo. ya, sama-sama Mbak Emma. Saya manggilnya Mbak. Hmm, Ya, baik Romo. Ada satu pertanyaan dari Ibu Elma Siatang. hmm, Saya mungkin termasuk orang yang berpikir pesimis, Romo. hmm, Selalu merasa doa saya kurang fokus kepada Tuhan, hmm, dan saya bertanya dalam hati, apakah solusi supaya saya semakin fokus dalam doa? hmm. Solusinya nggak ada. Tetapi menurut saya tetaplah berdoa. Mulailah doa itu dengan Tuhan, silahkan pandang aku. Silahkan lihat aku. Lihat sukaku, lihat dukaku. Berdoa itu kita, bagi saya, ngobrol dengan Tuhan. Maka ya kalau ngobrol masa kita ngobrol apa namanya asik dengan HP. Itu kan enggak ngobrol ya. Hmm? Ya sudah, silahkan lihat aku apa adanya. Nikmati, aku senang kok kau lihat Tuhan. Itu. Ini bukan solusi tapi tawaran. Hanya itu. Ya, dan berdoa dengan jujur ya Romo. Ya, ini apa adanya. Hmm. Kalau sedang marah ya marah, sedih ya sedih, kecewa ya kecewa, diungkapkan kepada Tuhan ya Romo. Ya, Baik, Romo ah, berkenan menerima pertanyaan langsung? ya boleh. Ya. Silahkan Ibu Bapak, Suster mungkin ada yang hendak bertanya, silahkan. Mohon di raise hand dulu, lalu kemudian membuka kameranya ya, lalu bertanya dengan singkat dan jelas. Adakah? Nah, ini karena Romo menjelaskannya dengan bahasa yang mudah dicerna, dengan contoh-contoh yang menarik, jadi nampaknya sudah dimengerti Romo. Belum ada lagi yang bertanya. Baik, sambil menunggu, siapa tahu masih ada yang ingin bertanya. Tadi Romo juga menyebutkan tentang mengutip tulisan Bapak Kardinal Ya, ketika ada perayaan tentang, saya kok lupa tadi perayaan Santa Maria ya Romo ya, sukacita. sukacita ya, Ya, kabar ya sukacita tahun sorry 2000 kabar 2000. sukacita betul. Ya, tahun 2020 ada optimisme dan juga ada harapan. Romo sebenarnya mana yang lebih penting? Optimisme atau harapan atau dua-duanya ini harus ada dalam dalam kehidupan kita Romo, berjalan beriringan. Dua-duanya harus ada. Kalau cuma optimisme saja tanpa harapan, ketika kita jatuh, gagal selesai. Kalau cuma harapan saja tanpa optimisme, maaf, jangan-jangan kita kemudian tidak mau memakai otak kita, eh, tidak mau memakai akal kita. Akal itu yang membantu kita untuk optimis,
Hati membantu kita untuk berharap. Akalnya dipakai, hatinya ya dipakai. Kalau ada yang tidak dipakai, sini sini kasihin saya aja. Ya toh, eman eman. Gitu. Dua-duanya dipakai. Ya, dua-duanya harus digunakan dan harus saling melengkapi ya Romo. Ya. Ah. Ya. Baik, nampaknya memang sudah tidak ada pertanyaan lagi. Nah, sebelum kita menutup sesi ini, mohon ada closing statement Romo atau pesan yang bisa kami bawa dan kami ingat-ingat dari Romo Willem. Baik. Eh, ada kecenderungan dari orang-orang yang maaf rohani itu ketika memakai istilah dikuasai oleh pikiran negatif, dikuasai oleh pesimisme, lalu mengatakan ini saya dikuasai oleh kuasa kegelapan. Hmm. Setan-setan ya. Sebetulnya setan itu tidak bisa membuat kita melihat dengan gelap, tidak bisa. Setan tuh paling hanya mengatakan, loh lihat, kamu lihatnya gelap kan? Kalau kamu lihatnya gelap, berarti kamu itu diciptakan jelek oleh Tuhan. Tuhan menciptakan kamu jelek, jadi Tuhan tuh jelek sama kamu. Masa kalau Tuhan jelek sama kamu, masa kamu mau baik sama Tuhan? Kan gitu, ya toh? Oh, jadi mari kita hati-hati. Saya hanya mau mengajak hati-hati dengan ungkapan kuasa kegelapan. Kita dikuasai oleh pikiran negatif, dikuasai oleh pesimisme, itu pertama-tama dari diri kita sendiri. Lalu baru dari pengaruh luar, lalu setan hanya menunjukkan kamu gagal. Itu saja. Ya, terima kasih Romo. Semoga semuanya bisa paham dengan penjelasan Romo yang sungguh mudah dimengerti. Ibu, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, terpujilah Engkau Allah yang Maha Rahim. Kerahimanmu menaungi kami di dalam suka dan duka kehidupan kami. Kami bersyukur atas pertemuan doa dan renungan yang boleh kami laksanakan pada malam hari ini. Kiranya Engkau mendengarkan seruan dan jeritan hati kami masing-masing, tetapi juga ucapan syukur kami. Kiranya Engkau berkenan kepada ungkapan-ungkapan hati kami. Dan Engkau akan terus mempersatukan kami sebagai putra-putri yang Kau kasihi, sebagai putra-putri yang Kau pelihara, dan Kau tumbuhkan dalam iman, harapan, dan cinta. Maka semoga kami bersama keluarga malam hari ini dan selanjutnya dapat semakin membuka diri pada kehadiran dan penyertaan-Mu, agar kerahiman-Mu menjadi nyata dalam keluarga, komunitas, dan masyarakat kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan amin. bersamamu dan Dan bersama Dan bersama rohmu. semoga saudara sekalian, seluruh keluarga, dan semua yang saudara doakan senantiasa dipersatukan dalam kelimpahan berkat Allah yang Maha Rahim, Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kudus. Amin. Berkat Terima kasih Amin. Romo.